Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita, meringankan langkah kaki kita, sehingga di tengah-tengah akhir tahun ini yang kebanyakan orang menghabiskan waktunya berlibur, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri atau berlibur di taman-taman surga yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu majelis ilmu. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas dan mengkaji ayat ke-91 dari surat Al-Baqarah, yang dalam ayat tersebut ada satu informasi yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan persoalan orang-orang Bani Israel atau Yahudi yang tinggal di Madinah ketika mereka dikatakan untuk beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Qur'an. Mereka dengan sombongnya mengatakan, kami beriman hanya kepada yang diturunkan kepada kami, yaitu yang dimaksud adalah kitab Taurat. Dan mereka mengingkari apa yang diturunkan selain kepada Nabi Musa, seperti kitab Injil mereka dustakan, terlebih lagi kitab suci Al-Quran. Padahal Al-Quran itu, kata Allah, musaddiqan lima ma'ahum, itu membenarkan, mentasdik apa yang diturunkan kepada mereka. Lalu kemudian Allah mengkritik mereka, kalau mereka benar-benar beriman, kenapa mereka membunuh para nabi-nabi? Nah, pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan bahasan kita yang merupakan kritik Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Secara khusus, secara umum adalah cerita tentang Bani Israel pada zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dalam surat Al-Baqarah ayat 29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma ittakhaztumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun." Kata Syekh Ali As-Subuni ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, "Ai ja'akum nabiyyukum Musa bil hujajil bahirat." Datang kepada kalian nabi kalian yang bernama Musa dengan bukti-bukti yang jelas. Wal mu'jizatis sati'at, dan dengan mukjizat-mukjizat yang jelas. Summa abadtumul ijla, tapi kalian setelah datang bukti-bukti yang meyakinkan tersebut, kalian menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan kalian. Mim ba'di dhihabihi ila Tur, setelah Nabi Musa pergi ke satu bukit yang disebut dengan Tur Sina, yang di dalam perjalanan itu Nabi Musa alaihi salatu wassalam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab Taurat. Kita sudah membahas bahwa Nabi Musa itu
diturunkan kepadanya yang pertama suhuf Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi ada suhuf sebelum Nabi Musa menerima kitab suci Taurat. Nah, setelah itu pada saat Nabi Musa dipanggil oleh Allah ke Bukit Tursina, maka kemudian Allah menurunkan kepadanya kitab suci Taurat. Tapi kata Syekh Ali As-Sabuni, wa antum zalimuna li anfusikum bi ibadatikum lahu. Kalian semua zalim terhadap diri kalian karena kalian menyembah patung anak sapi itu. Fa kaifa taz'umunal iman, bagaimana kalian mengklaim beriman kepada Allah? Wa hadza halukum min kitabikum wa rusulikum. Inilah keadaan kalian terhadap kitab suci kalian dan terhadap rasul kalian. Nah, dari penjelasan ini kita akan menjelaskan poin per poin yang ada di dalam ayat tersebut. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala itu menggunakan walaqad. Nah, laqad ini ada dua huruf di sini. Ada lam dan qad. Kalau kita belajar ilmu bahasa Arab atau yang disebut dengan nahu, itu ada yang disebut dengan huruf taukid. Huruf taukid itu artinya huruf penguat. Yang dimaksud penguat adalah ketika dia datang di dalam sebuah kalimat, maka kalimat itu menjadi sesuatu yang serius dan perlu diperhatikan. Di sini ada la, qad. Ada huruf lam dan huruf qad. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maksudnya apa? Laqad, sungguh. Ja'akum, datang kepada kalian. Sungguh telah datang kepada kalian. Dan ini menggunakan dua huruf taukid. Kalau waqad ja'akum itu cuma satu. Berarti statusnya masih lebih rendah dibandingkan kalau dimasuki dua huruf taukid. Walaqad ja'akum, ja'a itu artinya datang, kum itu artinya kalian, antum, kum. Walaqad ja'akum, datang kepada kalian sungguh. Siapa? Musa. Jadi yang datang kepada kalian itu adalah Nabi Musa. Kita sudah menjelaskan nama Musa itu bukanlah pemberian dari ibunya, tetapi pemberian dari Imra'atu Fir'aun. Siapa Imra'atu Fir'aun? Istrinya Fir'aun namanya Asia. Yang Asia ini adalah seorang perempuan yang awal mulanya ketika ingin dinikahi oleh Fir'aun, dia menolak. Kenapa? Karena ini perempuan baik-baik, mengerti bahwa Fir'aun ini adalah raja yang zalim. Perempuan ini tahu perbuatan penindasan dari Fir'aun, maka dia menolak. Tapi karena Fir'aun ini adalah orang jahat, keinginannya harus dipenuhi, maka orang tua dari Siti Asia itu kemudian dipenjarakan. Supaya apa? Supaya Siti Asia mau menikah dengan Fir'aun. Akhirnya Siti Asia pun mau menikahi Fir'aun, tapi dengan syarat. Fir'aun di sini adalah Ramses II. Fir'aun itu bukan nama ya. Fir'aun itu adalah gelar. Gelar raja. Sama di sini dengan sultan. Sama dengan istilah kaisar. Jadi satu gelar saja, penyebutan. Tapi namanya adalah Ramses II. Siti Aisyah bikin persyaratan. Kau bisa menikahi aku, yang pertama syaratnya adalah bebaskan kedua orang tuaku. Satu. Kedua, penuhi semua kebutuhannya. Yang ketiga, buatkan bagiku satu rumah yang indah. Jadi permohonannya 3. Bagi Fir'aun kecil itu. Membebaskan, dia yang punya penjara. Memberikan kebutuhan buat orang
tua dari Siti Asia, dia orang kaya. Apalagi membangunkan rumah yang indah buat Siti Asia. Nah, dalam ceritanya itu kemudian Siti Asia mengadopsi Nabi Musa. Lalu memberikan nama Musa. Makanya Siti Asia itu mendapatkan penghargaan dari Allah. Apa? Kemudian beriman kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan menyaksikan pertarungan antara Nabi Musa dan sihirnya para penyihirnya Fir'aun. Disitulah kemudian dia masuk ke dalam agama Nabi Musa. Dia masuk. Fir'aun tahu kalau Siti Asia beriman kepada Nabi Musa, tidak beriman dan menjadikan Fir'aun suaminya sebagai Tuhan. Akhirnya dihukum. Dihukumnya gimana? Dihukumnya itu tangannya diikat di satu tempat tiang yang posisinya bukan berdiri tapi celentang. Celentang. Tangan kanan diikat di satu tiang, tangan kiri diikat satu tiang, kaki kanan di satu tiang, kaki kiri di satu tiang, seperti orang terbelah begini. Telentang. Di atasnya matahari. Kemudian para pengikutnya Fir'aun melemparkan batu kepada Siti Asia. Anda bisa bayangkan bagaimana siksaan. Panas, diikat, lalu kemudian ditimpakan batu. Apakah kemudian Siti Asia berpaling dari iman menjadi kufur? Jawabannya tidak. Pada saat ketika mau meninggal, diperlihatkanlah rumah yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doanya dalam surah At-Tahrim di akhir itu, Rabbi binili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumi dhalim. Itu doanya Siti Asia. Ya Allah, bangunkan kepadaku satu rumah di surga. Akhirnya pas meninggal diperlihatkan rumahnya di surga, tersenyumlah, meninggal dalam keadaan tersenyum. Dari cerita ini dapat disimpulkan kalau orang-orang soleh mau meninggal diperlihatkan tempatnya, Pak. Tempat Anda di mana nanti nih? Surga. Tersenyumlah Anda. Kalau bisa cepat-cepatlah mati. Kenapa? Ingin cepat sampai ke dalam surga Allah. Tapi kalau tempatnya neraka, kebakar di situ, jangan mati dulu, gelisah dia. Nah, karena itu maka mumpung masih hidup nih, umur kita sudah berkurang nih, isi dengan kebaikan supaya bisa mendapatkan surga dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Nah, Nabi Musa datang kepada kalian, kata Allah, bil bayinat. Bayinat, bana, yabinu, bayinah. Itu artinya jelas. Bayinah itu artinya bukti yang jelas. Dan para nabi dan rasul memang untuk membuktikan kenabiannya harus ada bukti. Sama Anda. Anda ngaku orang Kemanggisan, mana buktinya? KTP, Pak. Nggak percaya kalau kita nggak ada KTP-nya. Jadi harus ada bukti. Anda mengatakan, saya ini orang kaya nih. Percaya nggak kita? Enggak. Sebelum ada buktinya. Kalau kau nggak percaya, ayo ke rumah. Dilihat rumahnya besar, kamarnya ada 20 pintu, pintunya doang ya. Baru percaya, oh ternyata dia orang kaya. Begitu, harus ada bukti. Itulah Islam, al-bayyinah, harus ada bukti. Nah, yang disebut dengan bayyinah ini adalah bukti-bukti yang memperkuat adalah sebagai nabi. Yang dimaksud dengan bayyinah di sini adalah mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang berada di luar logika akal sehat manusia. Nggak bisa dipikirkan. Kita akan mengatakan nggak mungkin ini terjadi. Dan terjadi, itulah mukjizat kalau terkait dengan nabi dan rasul. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Nabi Musa itu bayinat atau mukjizat itu, ada sebutkan Allah dalam Al-Quran, walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat. Walaqad sama dengan walaqad ja'akum. Sungguh kami benar-benar telah memberikan kepada Musa tis'a ayat. Ada 9 ayat.
tanda-tanda yang membuktikan bahwa Nabi Musa adalah sebagai seorang nabi. Apa yang pertama? Yang pertama adalah tongkat berubah jadi ular besar. Satu. Tangan mengeluarkan cahaya. Berarti dua itu. Nanti kita sebutkan sisanya. Fa'alqa asahu fa'idha hiya thu'banun mubin. Kata Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 32, lalu Musa melemparkan tongkatnya, fa'idha hiya thu'banun mubin. Kemudian tongkat itu menjadi thu'ban, ular. Dalam bahasa Arab itu ular digunakan dua, hayyatun, thu'ban. Kalau hayyat itu ular kecil, kalau thu'ban ular besar. Mubin, bukan hasil dari rekayasa, bukan hasil dari halusinasi. Benar-benar ular. Ular yang benar, bukan ular hasil halusinasi. Kenapa? Karena sihir itu membuat orang matanya melihat sesuatu berubah. Itu sihir. Makanya pada saat ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya, setelah para penyihir Fir'aun melemparkan tongkat dan talinya lalu menjadi ular-ular, Nabi Musa tongkatnya berubah jadi ular yang besar memakan ular-ular yang kecil tadi itu. Lalu para penyihir Fir'aun masuk ke dalam agama Nabi Musa. Kenapa? Karena dia tahu yang dilakukan Musa ini bukan sihir. Kenapa dia tahu itu bukan sihir? Karena dia pakarnya sihir. Dia ngerti ilmunya. Sama kalau kita ngerti tentang ilmu sesuatu, ada orang menciptakan sesuatu, ini enggak benar nih. Yang benar begini. Misalnya dia seorang arsitek bangunan, dia bikin desain. Ada orang buat bukan arsitek, bikin desain. Dia tahu nggak itu salah? Tahu dia salah. Kenapa? Bukan begitu, ilmunya nggak sampai di situ. Nah, seperti itu. Menjadi ular yang besar. Itulah yang menjadi mukjizat Nabi Musa yang pertama. Wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'un lin-nadhirin. Kemudian Nabi Musa menarik tangannya, tiba-tiba kemuncul cahaya berwarna putih yang menyilaukan orang-orang yang memandangnya. Ini bukti tidak semua orang bisa melakukan itu. Yang bisa melakukan adalah orang-orang yang diberikan mukjizat. Maka mukjizat itu sesuatu yang berada di luar kebiasaan orang. Satu. Mukjizat yang ketiga adalah apa? Nabi Musa itu mampu membelah lautan dengan izin Allah dan memberikan jalan untuk Bani Israel untuk bisa dilaluinya. Itu mukjizat ketiga. Gimana ceritanya itu? Kita udah ceritakan dulu pada saat cerita tentang Nabi Musa. Nabi Musa ini setelah melakukan perdebatan dengan Fir'aun, maka Fir'aun tidak mau ngalah. Padahal Fir'aun tahu Nabi Musa benar. Fir'aun tahu bahwa Nabi Musa itu Tuhannya benar. Tapi karena sombong, hasad, egoisnya tinggi, tertutup tuh. Tidak bisa dan tidak mampu melihat kebenaran. Dikejarlah Nabi Musa beserta Bani Israel yang mengikutinya, tiba di satu laut yang disebut dengan Laut Merah. Maka Nabi Musa, apa yang dilakukan? Wa auhayna ila Musa an idrib bi asakal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin kataudil adin. Kata Allah, wa auhayna, kami wahyukan kepada Musa. Apa wahyu itu? Maksudnya Allah ilhamkan kepada Nabi Musa apa? Idrib bi asakal bahr. Pukulkan tongkatmu kepada lautan. Akhirnya lautan itu terbelah menjadi dua. Terbelah menjadi dua. Berapa jalan di situ? Ada berapa jalan? Hah? 12. Kenapa 12? Karena kabilah dari keturunan siapa? Nabi Yakub itu ada berapa? 12, maka dikasih 12. 12 jalan. Itu mukjizat ketiga. Mukjizat berikutnya adalah apa tuh mukjizat berikutnya? Mukjizat berikutnya adalah disebutkan di dalam Al-Qur'an ada belalang, utuh, katak dan darah.
Di sini disebutkan farsalna alaihimut tufan, kami utus kepada mereka tufan, wal jarat, jarat itu belalang, kummal itu adalah apa? Sejenis kutu, wad dofadi itu artinya katak, waddam dan darah, ayatim mufassalat sebagai tanda-tanda yang telah dirinci. Fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Mereka kemudian menjadi sombong dan mereka adalah kaum-kaum yang melakukan perbuatan dosa. Nah, sekarang kita cerita itu, gimana itu terjadi? Ini zaman Nabi Musa pada saat ketika berada di Mesir. Sebelum mereka pindah menyeberangi lautan. Sebelum terjadi itu. Jadi Fir'aun beserta para pengikutnya itu terkena satu musibah. Dan musibah ini bikin sulit Fir'aun. Dia tahu yang melakukan ini adalah Musa. Akhirnya Fir'aun itu datang kepada Musa. Dia bilang, kami akan beriman kepada engkau dan para pengikutnya. Asalkan kau minta sama Tuhanmu supaya ini bisa hilang. Musibah ini. Nabi Musa ini orang yang hatinya lembut. Kalau diminta berdoa, dia pasti doain. Itu Nabi Musa itu. Sama dengan Bani Israel kan, orang keras kepala, banyak mengajukan permintaan kepada Nabi Musa. Nabi Musa langsung minta sama Allah. Allah nggak mungkin tolak permintaan Nabi Musa. Karena orang yang dicintainya, Rasulnya, nggak mungkin ditolak. Akhirnya Nabi Musa minta sama Allah supaya dihentikan musibah itu berhenti. Tapi mereka fastakbaru, tetap mereka sombong, lalu kemudian tidak beriman kepada Musa. Akhirnya Allah utus. Apa yang Allah utus kepadanya? Belalang, Pak. Cuma belalang saja. Tapi belalangnya banyak. Kalau cuma satu belalang nggak berpengaruh, tapi belalangnya banyak. Apa yang dilakukan? Tanam-tanaman dimakan. Kira-kira ganggu nggak? Ganggu. Bukan cuma tanaman, bahkan paku terbuat dari besi yang digunakan untuk memaku rumah-rumah mereka pun digerogoti oleh belalang itu. Sampai paku itu hancur. Rumah itu menjadi roboh. Banyak rumah-rumah yang roboh. Datang lagi mereka minta kepada Nabi Musa, berdoa kepada Tuhan Nabi Musa supaya dihilangkan ini apa? Belalang. Nabi Musa minta sama Allah, ya Allah, hilangkan belalang. Hilang. Syaratnya kan mereka mau beriman. Apa yang terjadi? Tetap nggak beriman. Akhirnya Allah panggil Nabi Musa ke gurun pasir. Kata Allah kepada Nabi Musa, kau pukulkan tongkatmu ke gurun pasir itu, keluarlah kutu. Kutu keluar dari padang pasir itu, kemudian nyerang tuh. Anda bisa bayangkan, mereka nggak bisa makan, nggak bisa tidur, Pak. Karena kutu. Kita aja kalau nyamuk aja udah setengah mati tuh. Ini kutu di mana-mana. Setiap ada tempat makanan di situ ada kutu. Mau tidur digigitin kutu, enak nggak? Nggak enak. Nggak bisa tidur. Datang lagi kepada Nabi Musa. Nabi Musa lembut hatinya, doa sama Allah, hilang lagi tuh kutu. Tetap aja mereka ingkar janji. Kemudian Allah turunkan katak. Dan kodok atau katak ini bukan cuma satu, banyak. Masuk ke rumah-rumah mereka, sampai ke tempat makanan mereka. Kalau mereka mau makan, mereka angkat tuh tudung saji. Kodok-kodok banyak di situ, Pak. Kira-kira gimana, Pak? Sama pada saat mereka mau pakai pakaian, di dalam kantongnya banyak kodok. Terganggu mereka. Minta sama Nabi Musa. Supaya didoakan dengan syarat, nanti kami beriman kepadamu ya Musa. Nabi Musa diminta sama Allah lagi. Kalau saya sih nggak doain saya. Kalau saya jadi Nabi, hancurin aja lah. Karena udah berapa kali nih. Akhirnya kemudian Nabi Musa minta sama Allah, terhentilah itu kodok, hilang. Apakah mereka beriman? Tidak, Pak. Allah datangkan lagi, yaitu darah. Darah itu masuk ke sumber air mereka, sehingga pada saat ketika mereka mau ngambil air untuk diminum, itu bercampur darah. Pada saat mereka mau mandi dengan air, bercampur darah. Terganggulah. Akhirnya, ini sudah peringatan terakhir. Sudah tidak mungkin lagi bisa dimaafkan. Nah,
Di sini kita bisa simpulkan bahwa Nabi Musa itu diberikan bayinat, mukjizat. Dan mukjizat para nabi dan rasul, termasuk Nabi Musa, itu masuk kategori mukjizat hissiyah muakkatah. Apa itu maksudnya? Mukjizat yang bersifat materialistis, bisa diindra, bisa diakses oleh panca indera. Yang biasanya material itu bersifat sementara. Pada zaman Nabi Muhammad SAW dan zaman sekarang udah nggak ada lagi istilah seperti itu. Misalnya saya beri contoh. Tongkat Nabi Musa. Setelah itu nggak ada lagi. Kenapa tongkat Nabi Musa? Karena tongkat itu fungsinya adalah pertama untuk mengalahkan penyihir-penyihir Firaun. Kenapa? Karena profesi yang paling besar saat itu adalah sihir. Sehingga untuk mengalahkan para penyihir itu, Nabi Musa kemudian diberikan mukjizat untuk bisa mengalahkan sihir. Sama dengan Nabi Isa. Nabi Isa itu masyarakatnya nggak percaya hari kebangkitan. Maka salah satu mukjizatnya adalah untuk meyakinkan bahwa hari kebangkitan itu ada, Nabi Musa diberikan kemampuan menghidupkan orang mati. Dulu kita pernah cerita. Supaya masuk di akal mereka. Itu namanya mukjizat hissiyah muakkatah. Yang bisa diakses oleh panca indera mereka, lalu bersifat sementara. Setelah Nabi Muhammad SAW udah nggak ada lagi tuh muncul istilah mukjizat. Itu mukjizat hissiyah muakkatah yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Kedua ada mukjizat aqliyah khalidah. Mukjizat yang bersifat akal dan dia abadi. Apa itu? Quran. Kenapa Al-Quran jadi mukjizat Nabi Muhammad SAW? Karena pada zaman Nabi banyak penyair. Penyair-penyair ini disebutkan tuh dalam Al-Quran, surat Asy-Syu'ara, para penyair. Dan orang-orang yang mempunyai kemampuan membuat syair itu mendapatkan penghargaan yang tinggi masyarakat. Sampai nabi-nabi palsu pada zaman Nabi Muhammad SAW meninggal, itu mereka membuat seperti Quran. Kan kita pernah dengar tuh. Untuk menandingi surat Al-Fil, dia bikin surat Al-Fil juga. Al-Fil, apa lagi? Mal-Fil, wa ma adraka mal-Fil, khurtumun tawil, gitu. Kalau diartikan lucu, gajah. Apa itu gajah? Maukah kalian tahu apa itu gajah? Gajah itu belalainya panjang, kan lucu kan? Itu dibuat oleh manusia. Coba kalau kita bandingkan dengan surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, ini tuh, Pak. Dia punya rasanya aja beda didengar. Baru dengarnya udah beda. Makanya Al-Qur'an itu bersifat abadi. Karena dia bersifat abadi dan final, Allah yang jaga langsung. Karena kalau Allah nggak jaga, bisa terjadi yang disebut dan bisa terjadi seperti terjadi pada kitab Taurat dan Injil diubah-ubah oleh para pendetanya. Makanya Al-Quran dijaga tuh. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami, kata Allah. Allah menggunakan kami, bukan anak, kami. Berarti melibatkan semua. Nahnu nazzalna dzikra, yang menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafidun. Dan kami yang menjaga Al-Quran. Makanya muncullah para penghafal. Makanya Al-Quran dari zaman dulu sampai sekarang nggak ada perubahan. Kenapa? Nggak ada yang mampu membuat seperti Al-Quran. Kalaupun ada, pasti dia udah kalah duluan. Nggak akan bisa mampu mengalahkan pembuatan Al-Quran. Itu yang disebut dengan mukjizat. Kalau sesuatu yang berada di luar nalar manusia diberikan kepada bukan Nabi, itu karamah. Perlu pahami. Setelah Nabi, tidak ada lagi Nabi. Setelah Nabi Muhammad, tidak ada lagi Nabi. Maka ketika orang diberikan kemuliaan-kemuliaan oleh Allah, itu namanya bukan mukjizat. Itu namanya karamah. Karamah itu hanya diberikan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Kalau dia maksiat, mabok-mabokan, tiba-tiba dapat keramat, itu dari jin, Pak. Jangan anggap dia wali itu.
Dia nggak pernah sholat, tiba-tiba bisa terbang. Bisa terbang, Pak. Kau mabuk-mabukan, main perempuan, sholat kagak pernah, tiba-tiba dia bisa jalan di atas air. Seperti yang pernah terjadi di India itu. Siapa namanya? Ada baba-babanya belakang itu. Iya, pernah dengar? Hah? Sai Baba. Sai Baba itu. Dia bisa ngidupin orang mati, Pak. Bayangkan. Tapi dia bukan Muslim. Banyak orang kemudian menjadikan dia Tuhan tuh di India. India kan nggak boleh ada orang sakti dikit, jadikan Tuhan kan. India itu. Akhirnya apa? Banyak orang-orang yang menjadikan dia sebagai Tuhan, disembah-sembah itu. Sekarang udah mati dia. Sekarang mempertanggungjawabkan di hadapan Allah tuh. Kenapa? Itu dibantu bukan oleh Allah, tapi dibantu oleh jin. Itu yang perlu kita pahami. Jadi kita punya standar. Kalau dia beriman kepada Allah, dia orang soleh, lalu kemudian mempunyai kemampuan-kemampuan itulah wali. Misalnya siapa? Contoh, ada seorang namanya Usaid Ibnul Khudair. Dia pada saat membaca Al-Quran, tiba-tiba di atasnya itu ada seperti awan yang menaungi. Pada saat itu panas sekali. Nah, itu wali, Pak. Kenapa? Sesuatu yang di luar nalar manusia terjadi kepada orang tersebut. Sama juga terjadi kepada Ummu Aiman. Ummu Aiman ini satu ketika pergi keluar, panas sekali. Dia kehausan, tidak ada air sama sekali. Tiba-tiba dia dengar ada satu suara di atas. Ketika dia lihat ke atas, tiba-tiba ada ember terbang, Pak. Ada ember terbang yang isinya adalah air. Lalu kemudian dia minum dari ember tersebut. Kira-kira masuk akal nggak itu? Nggak masuk akal. Itu yang disebut dengan karamah. Allah berikan kemuliaan kepada siapa? Kepada orang-orang yang dikasihi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karamah itu tujuannya adalah bukan untuk kita beritahuin ke orang. Makanya ada seorang wali ya, dia bilang, karena muridnya ini di Sulawesi Tengah ada, udah meninggal. Dia punya murid-muridnya itu banyak melihat karamah dari gurunya. Tapi gurunya bilang, jangan beritahu orang. Nanti kalau sudah meninggal baru beritahu orang, silakan. Selama saya masih hidup, jangan sampaikan apa yang kau lihat ini kepada orang lain. Itu wali, Pak. Jangan saya ini wali nih. Kasih tahu dia punya ini. Itu bukan wali, Pak. Itu pembohong. Jadi perlu pahami itu. Nah, wali itu nggak akan mungkin memberitahukan orang lain seperti itu. Berikutnya adalah walaqad ja'akum Musa bil bayinat. Setelah datang kepada Nabi Musa mukjizat-mukjizat yang dilihat langsung oleh orang Bani Israel, langsung, Pak, dengan matanya. Apakah mereka beriman? Tidak, Pak. Apa yang terjadi? Summa takhastumul ijla min ba'di. Kemudian mereka menjadikan patung anak sapi mereka sembah. Pada saat kapan? Pada saat ketika Nabi Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Bukit Turs, di mana Nabi Musa itu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum menerima wahyu, Nabi Musa itu berpuasa 40 hari. Makanya 40 hari itu sering dijadikan puasanya tarekat. Kalau ingin mendapatkan sesuatu yang lebih, maka kalau Anda punya tarekat, misalnya ada tarekat Saziliyah, ada tarekat Qadiriyah, Naqsabandiyah, atau Naqsabandi Qadari yang ada di Suryalaya itu biasanya orang untuk bisa mendapatkan sesuatu di dalam tirakat itu ada puasa. Dan puasanya itu salah satu yang pernah diajarkan ke kita di tarekat Saziliyah itu adalah saumu arba'ina yauman, puasa 40 hari. Ternyata dasarnya adalah Nabi Musa. Pada saat ketika beliau akan menerima wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati harus bersih. Kenapa? Sesuatu yang bersih akan datang kepada sesuatu yang bersih. Makanya kalau kita ingin dapat ilmu laduni langsung dari Allah, ini harus bersih semua. Wattaqullah wa yu'allimukumullah.
Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan berikan ilmu langsung kepada kalian. Nggak perlu belajar, tahu dia. Itu namanya ilmu laduni. Bapak mau ilmu laduni nggak Pak? Nggak perlu belajar. Enak banget kan? Nah, caranya apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang terjadi kepada Bani Israel, mereka itu malah menjadikan patung anak sapi mereka sembah. Wa antum zalimun, dan kalian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah melakukan kezaliman. Nah, di sini ada konsep zalim. Kata zalim itu dalam bahasa Arab artinya adalah al-jur wa adamul insaf. Apa itu? Berlaku tidak adil. Wa ta'addi ala huquqil akharin, dan mengambil hak-hak orang lain. Itu zalim. Jadi menempatkan sesuatu tidak adil atau mengambil hak orang lain, itu dianggap zalim. Kata zalim dari kata zulm itu artinya gelap. Ini perlu dipahami. Zalim itu di dalam kajian akhlak Islam itu terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah zalim antara manusia dengan Allah. Jadi kezalimannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zalim kepada Allah maksudnya apa? Anda kafir, syirik, dan munafik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang terjadi kepada Bani Israel. Jadi zalimnya Bani Israel zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebutkan wa antum zalimun, kalian adalah orang-orang yang zalim. Zalimnya apa? Zalimnya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk mengkafiri, syirik, dan munafik. Makanya jangan heran kalau kemudian orang-orang Bani Israel punya karakter seperti itu. Kenapa? Karena hati mereka itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu. Yang kedua, zalim antara dia dan orang lain. Zalim antara dia dan orang lain maksudnya apa? Maksudnya hak-hak orang lain diambil. Misalnya saya beri contoh, zalim terhadap orang lain. Anda mencuri harta milik orang lain. Anda membunuh orang lain. Anda mengeksploitasi orang lain. Itu dianggap zalim terhadap orang lain. Kalau kita melakukan itu lalu kemudian taubat, maka salah satu syaratnya adalah Anda harus minta dihalalkan oleh orang itu. Baru taubatnya diterima. Makanya ini berat, Pak. Zalim kepada orang lain itu berat. Ketika kita mau taubat, maka salah satu syaratnya adalah Anda harus minta diikhlaskan kepada orang yang pernah kita zalimi. Misalnya kita pernah ambil motornya dulu. Maka salah satu caranya kalau Anda ingin taubat kepada Allah, datang ke orang itu, kembalikan motornya. Satu. Kalau ternyata Anda nggak punya uang untuk beli motor mengganti motor dia yang dia curi, Anda curi misalnya, maka Anda harus minta diikhlaskan. Kira-kira dia ikhlasin nggak tuh? Dulu saya pernah ambil motormu, oh lu yang ngambil motor gua. Ikhlasinlah. Kira-kira bisa nggak diikhlaskan? Belum tentu, Pak. Makanya itu beratnya di situ. Kalau orangnya baik, ya udahlah, yang lalu biar berlalu. Ente udah Anda, kalau pahami sih diikhlasin. Insya Allah ente diampuni Allah. Itu orang baik, tapi nggak semua orang seperti itu. Yang ketiga, zalim manusia terhadap dirinya. Nah, kalau zalim manusia terhadap dirinya maksudnya apa? Misalnya dia nggak melaksanakan sholat terhadap dirinya. Lalu kemudian dia mau taubat sama Allah. Gimana caranya? Menyesal kepada Allah, lalu kemudian tidak lagi mengulangi perbuatan itu. Apa itu perbuatan itu? Tidak sholat, jadi Anda sholat terus. Yang ketiga, ditutup yang pernah ditinggali. Diapakan? Dia qadha tuh sholatnya dulu tuh.
Kodok terus-menerus tuh. Itu namanya zalim terhadap diri. Termasuk zalim terhadap diri kita adalah kita kasih makanan, kita kasih diri kita makanan yang tidak halal. Itu terhadap zalim terhadap diri Anda. Kenapa? Karena makanan yang dikonsumsi oleh orang itu akan mempengaruhi karakter. Karakter yang buruk. Makanya Nabi Muhammad SAW itu pernah kasih pesan ke kita 14 abad lalu. Apa kata Nabi? Kullu lahmin nabata min haram fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka api neraka yang berhak memakan daging tersebut. Maksudnya apa? Daging yang terbentuk dari makanan yang haram, ini kemudian mempengaruhi perilaku. Perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan yang kalau Anda lakukan, Anda bisa masuk ke dalam neraka. Berarti perbuatan baik atau perbuatan buruk? Baik atau buruk, Pak? Perbuatan buruk. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu pernah dikasih susu. Ini kita cerita ini. Belajar dari sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar. Ketika dikasih susu oleh pembantunya, Abu Bakar nggak tanya. Nah, pesan moralnya kalau Anda diberikan sesuatu harus Anda tanya, ini dari mana? Itu pesan moralnya. Abu Bakar nggak bertanya, langsung dia minum susu itu. Setelah dia minum baru dia tanya, dari mana kau peroleh? Min aina hasalta hadzal laban? Kau peroleh dari mana ini susu? Apa kata pembantunya itu? Wahai majikanku, ini susu saya terima dari hasil meramal. Dikasih beberapa gelas susu, 1 gelas saya berikan kepada Tuhan. Meramal itu diharamkan dalam Islam, Pak. Ternyata pembantunya Abu Bakar As-Siddiq sebelum dia Islam, dia peramal dan terus meramal. Ini Abu Bakar As-Siddiq, dia masukkan jemarinya ke dalam mulutnya sampai ke tenggorokannya untuk mengeluarkan susu yang sudah bercampur di dalam perutnya. Supaya apa? Supaya keluar. Sehingga ketika keluar susu itu dia muntahkan. Abu Bakar saat itu seperti orang sedang mengalami sakaratul maut, pucatnya luar biasa. Kenapa? Anda bayangkan, Pak, makanan yang sudah dalam perut dikeluarin, Pak. Sama dengan perempuan yang kerjaannya itu sebagai pragawati. Tahu aja ini yang sudah tua, tahu aja pragawati. Pragawati itu salah satu cara supaya dia tidak gemuk. Maka dikeluarin lagi, Pak, namanya bulimia. Keluarin lagi tuh. Tujuannya itu. Nah sama, setengah mati dikeluarin itu. Sampai kaget juga pembantunya itu. Kenapa Abu Bakar melakukan itu? Karena Abu Bakar tahu makanan yang haram mempengaruhi perilaku. Kalau kita sering makan yang haram, pasti perilaku Anda buruk. Pasti. Coba aja, Bapak lihat nanti ada orang perilakunya buruk banget. Lihat makanannya, Pak. Makanannya halal atau haram nih. Sama dengan anak kita, kalau anak kita nakal tuh, jangan dimarahin dulu. Lihat diri Anda kasih makan yang haram atau yang halal. Kalau makan yang haram, jangan heran. Kalau nakalnya minta ampun tuh. Jadi di introspeksi juga. Apakah saya sudah memberikan makan kepada dia, makanan yang halal? Nah itu pertanyaan penting. Kenapa? Karena ada korelasi yang kuat antara perilaku dengan makanan. Kalau kita memberikan makanan yang haram kepada tubuh kita, kita dianggap dolim terhadap diri kita sendiri. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.